Pemirsa, selamat siang. Saya Rosalin Ciuda. Pemirsa, inilah seputar iNews yang selengkapnya untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Pada peringatan HUT RI ke-80, pengguna kereta komuter lain hanya dikenakan tarif Rp80 saja. Hal ini mengakibatkan volume penumpang mengalami lonjakan hingga mencapai 667.000. Dan Jakarta Kota menjadi stasiun dengan tujuan ataupun pengguna tertinggi. Mengingat banyaknya warga yang ingin merayakan 17-an di sekitar Monas, Bundaran HI dan Kota Tua. Khusus saat HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, PT KAI Komuter Line memberikan tarif khusus hanya Rp80 bagi pengguna komuter line Jabodetabek. Tarif ini diberlakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 17 hingga 18 Agustus 2025. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pengguna komuter lain, PT KAI Komuter Line juga sudah menambah 9 perjalanan hingga pukul 1 dini hari nanti. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan dipadati warga untuk menghabiskan libur cuti bersama peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung melalui peraturan gubernur juga memberikan akses gratis bagi warga lansia, penyandang disabilitas, dan pemegang kartu Jakarta Pintar atau KJP untuk masuk ke sejumlah tempat wisata termasuk Ragunan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Hendry Aprila. Baik, selamat siang Hendry, apakah Pergub sudah diberlakukan sejak hari ini? Silakan Hendry. Ya Rosalina, kalau untuk di Taman Ragunan Marga Satwa ini menjadi salah satu wisata ataupun tempat wisata yang bisa digunakan menggunakan akses kartu lansia ataupun disabel maupun kartu Jakarta Pintar untuk bisa masuk secara gratis. Karena mengingat ini libur cuti bersama setelah 1 hari peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Nah, di sini pun cukup ramai. Ini adalah salah satu spot yang banyak sekali masyarakat suka, adalah spot gajah. Nah, coba kita tanya ya, kira-kira untuk warga di sini sudah ada yang menggunakan kartu lansia untuk bisa masuk secara gratis atau tidak? Kita sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang sedang berlibur di sini. Ibu, kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa, Ibu? Mohon maaf. Saya Ibu Ermawati. Ibu Erma dari mana, Ibu, kalau boleh tahu? Saya dari Pondok Bambu. Dari Pondok Bambu. Ibu kesini berlibur kemudian sudah menggunakan kartu lansia atau belum, Ibu, kalau boleh tahu? Belum. Belum ya? Belum. Di sini seperti apa, Bu? Seru juga? Ya seru sih, karena kita bisa lihat ya banyak teman-teman di sini, ada binatang yang bisa kita lihat. Oke, baik. Berarti kedepannya akan menggunakan kartu lansia untuk bisa masuk ke wisata secara gratis ya, Bu? Ya, saya akan mencoba bikin untuk kartu lansia. Jadi bisa masuk secara gratis ya, Bu? Bisa masuk secara gratis. Oke, Ibu, sebelumnya terima kasih. Selamat melanjutkan liburnya kembali, Ibu. Nah, ternyata Ocha, ini ada salah satu lansia yang memang sudah menggunakan kartu lansia. Nantinya akan digunakan ya, Bu, ke depannya untuk bisa berlibur ke beberapa lokasi wisata. Salah satunya ini di Ragunan juga bisa masuk secara gratis di momen-momen libur nanti. Tentu juga ini sangat menjadi rekomendasi untuk masyarakat bisa mengisi waktu liburnya ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Ocha. Baik, Hendry Aprila melaporkan langsung dari Ragunan. Terima kasih Hendry, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo pimpin upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Jakarta. Saat memimpin upacara pengibaran dan penurunan bendera, Presiden Prabowo memakai 2 pakaian adat yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kali memimpin upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka Jakarta. Pada kesempatan bersejarah ini, Prabowo memilih baju adat Demang dengan balutan kain ujung serong khas Betawi. Berbalut jas putih dipadukan peci serta celana panjang berwarna senada. Bukan sekedar pakaian tradisional, baju Demang Betawi ini memiliki filosofi mendalam. Pertama, merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan. Kedua, identitas budaya Betawi. Ketiga, cerminkan kesederhanaan dan elegansi. Serta keempat, mengandung pesan persatuan dalam keberagaman. Sementara saat memimpin upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Prabowo yang juga menjadi inspektur upacara nampak mengenakan pakaian adat Melayu Riau. Ia mengenakan baju kurung teluk belangga berwarna biru dipadukan dengan tanjak penutup kepala khas pria Melayu. Tanjak tersebut bermotif geometris dengan warna biru perak senada dengan busana yang dikenakan.
Sementara makna dari Tanjak Melayu ini sebagai lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya akan menunjukkan semakin tinggi pula sosial pemakainya. Tanjak bukanlah pakaian umum yang digunakan semua orang dan semua tempat. Titik tanjak dipakai sesuai pemakainya dan digunakan pada saat yang diperlukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diperingati dengan hikmat di sejumlah daerah. Bahkan di sejumlah ruas jalan, pengendara rela berhenti dan berdiri tegak juga memberikan penghormatan saat merah putih dikibarkan. Sejumlah pengendara yang melintas ini berdiri tegak tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat saat teks proklamasi diperdengarkan di Simpang Ramanda, Depok, Jawa Barat. Bahkan seluruh pengendara juga ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat berkumandang. Pengendara sekitar 5 menit berhenti memberikan hormat pada bendera merah putih. Sikap serupa juga terlihat di Simpang Artos, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan pengendara berhenti total mendengarkan proklamasi dilanjutkan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sementara sejumlah petugas nampak bersiaga di pinggir jalan dan salah satunya membawa sang merah putih ke tengah jalan. Sementara di Simpang Palbapang, Mungkit, Magelang yang biasanya padat dan ramai dengan kendaraan juga terhenti sejenak untuk bersikap tegak sempurna. Sejumlah pengendara juga turun dari kendaraan lalu memberikan sikap hormat saat bendera merah putih dibawa ke tengah jalan. Di Stasiun Tugu Yogyakarta, ratusan penumpang berhenti dan berdiri sejenak sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk bagian dari perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Momen ini bukan sekedar bentuk seremonial belaka, melainkan juga panggilan untuk menghargai jasa pahlawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri pesta rakyat di kawasan Monumen Nasional Jakarta untuk memeriahkan HUT Indonesia ke-80. Prabowo sempat menyapa warga bahkan menggendong dan mencium seorang balita. Dengan menggunakan maung putih, Prabowo keluar dari rooftop dan melambaikan tangan sepanjang memasuki kawasan Monas. Selain pasukan pengamanan Presiden, Prabowo nampak didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo juga menyelami warga yang berkerumun mendekatinya. Menariknya, di tengah hingar-bingar pesta rakyat, Prabowo memberikan kecupan hangat di kening seorang bocah kecil yang digendong orang tuanya. Sang bocah begitu bersemangat untuk bersalaman dengan Prabowo. Sekretariat Kabinet. Sebelumnya, dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah menggelar karnaval budaya. Terdapat 5 panggung hiburan yang disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesta rakyat HUT ke-80 RI di kawasan Monumen Nasional Jakarta disambut meriah oleh masyarakat. Warga dihibur dengan parade kendaraan hias hingga pertunjukan kembang api. Satu persatu kendaraan hias dari berbagai instansi seperti Kementerian Lembaga TNI Polri dan BUMN tampil dalam karnaval kemerdekaan di kawasan Monas, Jakarta. Truk hias ini melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, kemudian mengitari jalanan utama di kawasan Monas hingga Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, dan Sudirman. Setiap kendaraan didekor dengan gaya masing-masing instansi. Seperti Kementerian Agama, tampilkan miniatur rumah ibadah saling berdampingan lambang toleransi bangsa. Dalam kesempatan ini, Seskap Teddy membagikan hadiah berupa gantungan kunci dan kaos kepada warga. Ia pun turut menyapa masyarakat dan berjoget dengan lagu Tabola Bale. Ini benar-benar surprise ya, memang sejarah banget. Karena sebelumnya di era-era presiden sebelumnya belum pernah ada pertunjukan atau parade karnaval ini. Rangkaian iring-iringan kendaraan hias ini ditutup dengan pertunjukan kembang api mewarnai langit Monas.
Lagu Kebiar-Kebiar mengiringi pertunjukan kembang api. Tidak hanya karnaval, warga juga dihibur dengan konser dan pesta rakyat. Ini merupakan kali pertama digelar dalam kemeriahan HUT Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 100 petugas kebersihan dengan 10 truk pengangkut sampah diterjunkan untuk membersihkan sampah usai perayaan Pesta Rakyat dan Karnaval di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat. Mayoritas sampah yang dibuang adalah sampah plastik. Sampah berserakan usai Pesta Rakyat Karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas Gabungan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dan UPK Badan Air harus bekerja ekstra membersihkan jalan. 100 orang petugas dengan armada 10 truk pengangkut sampah dikerahkan ke lokasi. 100 orang dari UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di lokasi kerja Bundaran HI. Sekitaran Bundaran HI 100 personil yang diterjunkan Pak ya? Itu biasanya sampah apa aja sih Pak yang sampah sisa hasil makan minum para warga yang datang ngikutin acara di Bundaran HI ini. Petugas membersihkan sampah-sampah ini agar kondisi area kembali bersih usai dijadikan lokasi perayaan kemerdekaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.